Itu sangat penting. Karena koneksi antar pori-pori inilah yang akan mengizinkan atau menjadi channel bagi fluida reservoir itu mengalir, gitu ya. Ketika ada pressure differential, ketika kita produksi melalui suatu sumur, pasti ada beda tekanan. Beda tekanan ini akan memicu terbentuknya atau terjadinya aliran fluida. Oke, tapi tidak akan ada aliran kalau tidak ada pori-pori yang terkoneksi, gitu ya. Yang atas akan kita sebut porosity, yang bawah akan kita sebut permeability. Tapi kita akan bahas itu nanti. Oke, di reservoir konvensional gitu ya, seperti sandstone reservoir atau karbonat reservoir, pori-pori yang connected ini itu sudah ada secara natural. Jadi dia eksis naturally gitu ya. Dan ini akan directly berhubungan dengan permeability. Jadi akan selalu ada hubungan antara porosity dan permeability untuk konvensional reservoir. Oke, tapi untuk reservoir yang unkonvensional seperti shale gitu ya, misalnya di shale gas atau di shale oil gitu, pori-pori ini tidak terkonek gitu ya. Dia tidak terkonek. Karena apa? Karena mungkin permeability-nya sangat kecil gitu ya. Memang sangat rapat seperti itu. Jadi, untuk bisa membentuk sebuah koneksi supaya mereka bisa mengalir, biasanya kita harus lakukan hydraulic fracturing. Oke? Nah, ada banyak sifat-sifat batuan gitu ya. Tapi yang menentukan, yang paling penting untuk menentukan aliran fluida gitu ya. Jadi fluid flow ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ya, pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang paling penting itu adalah porosity, permeability, dan saturation. Oke, keep in mind ya, tiga rock property yang paling penting itu adalah porositas, permeabilitas, dan saturasi. Oke, nah untuk kita mengetahui sifat-sifat batuan, tentu saja kita butuh barangnya, gitu ya. Kita tidak bisa hanya bergantung kepada logging, karena logging itu pengukuran secara tidak langsung ya. Kita tembakkan radioaktif, gamma ray, gitu ya, neutron, tapi kita nggak lihat barangnya betul gitu. Nah, yang paling akurat sebenarnya adalah core sample. Jadi kita melakukan coring, gitu ya. Nah, core ini tentu saja panjangnya itu bisa 1 meter, bahkan bisa sampai 100 meter gitu ya. Sampel core-nya, batuan reservoir itu yang kita ambil dari reservoir, itu bisa 1 meter sampai 100 meter. Dan diameternya itu bisa kecil ya, dari beberapa milimeter sampai 150 meter berdasarkan analisis yang kita butuhkan. Jadi ini contohnya nih, sampel core yang dia ambil gitu ya. Ketika kita melakukan analisa laboratorium, tentu nggak semuanya kita pakai. Oke, kita lanjut untuk core sample. Nah, core sample ini seperti ini bentuknya ya. Itu contohnya gitu ya. Jadi kita ngambil di apa yang namanya core barrel gitu ya. Sama, kita ngambil itu ketika proses drilling juga. Ini ada seperti drill bitnya gitu ya. Dan nanti kita akan ngambil core sampelnya itu di lubang ini, di lubang silinder ini. Gitu ya. Nah, buat teman-teman supaya lebih paham, saya coba tampilkan videonya ya. Jadi saya akan memainkan video untuk kita tahu proses scoring seperti apa. Oke, kita mulai. Siap, kita mulai ya. Jadi ada beberapa menit kita akan habiskan di sini. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini core-nya. Ini sebenarnya merek ya, sebuah merek, tapi kita tidak sedang mengendorse suatu barang gitu ya. Tapi menurut saya ini video yang bagus, supaya kita punya general view seperti apa sih coring itu gitu ya. Jadi seperti ini biasa ya, di suatu daerah di onshore gitu ya, misalnya, ini rig-nya, biasanya tentu saja ya kita mengambil core ini ketika proses drilling gitu ya. Oke, jadi drilling seperti biasa, ada drill bit. Oke, ini mereknya dia gitu ya, toolsnya dia, Quick Drill namanya. Oke, tentu saja yang merek-merek lain akan berbeda fiturnya gitu, akan berbeda teknologinya. Oke, jadi buat teman-teman mungkin ada yang terskip, ini kita sedang memutar video tentang bagaimana pengambilan sampel core. Gitu ya. Kalau ada yang tidak melihat ada video, langsung aja kabar ya.
Oke, jadi ini dia berbicara internal dari si drillingnya dia, gitu ya. Jadi dia membahas seperti apa internalnya. Nah, kemudian dia menurunkan nih tools untuk ngambil core sampelnya. Oke, nah makanya dia namai quick core. Oke, ini core bitnya. Oke, sembari dia ngebor, dia ngambil core nih yang di tengah ya. Makanya tadi saya bilang bisa 1 meter bahkan sampai 100 meter tergantung kebutuhan. Kalau reservoirnya tebal, heterogen, dia bisa ngambil 100 meter supaya dia dapat semua ketebalan gitu ya. Gitu di sini ada bearingnya gitu ya. Tapi si core tadi sudah ada di dalam gitu ya. Nah, di sini dia bilang core yang bisa diambil sampai 36 meter gitu. Mungkin reservoirnya tebal, mungkin profil di secara vertikalnya juga bervariasi, jadi dia harus ngambilnya banyak 36 meter gitu ya. Terus gitu dia melakukan, oke. Nah, seperti ini ya. Jadi dia ketika dia melanjutkan drilling, dia mengumpulkan core di sini gitu ya. Nanti core ini yang ketika kita cabut dibersihkan di atas gitu ya dan dijaga supaya tekanannya masih seperti tekanan reservoir, nanti dibawa ke laboratorium. Nah, ini yang akan dianalisis untuk propertinya, porosity, permeability, saturasi, dan lain sebagainya gitu ya. Bukan proses yang murah gitu ya, coring itu sangat mahal teman-teman, jadi nggak bisa kita lakukan sering-sering gitu ya. Jadi biasanya sumur pertama gitu ya, kita ambil core-nya, sumur-sumur eksplorasi kita ambil core-nya, terus kita lihat reservoir kita luas atau kecil. Kalau reservoirnya luas, biasanya 1 sampel coring cukup. Tapi kalau reservoirnya, kalau reservoirnya luas, itu butuh butuh beberapa core. Tapi kalau reservoirnya kecil, ya satu aja cukup gitu ya. Seperti itu. Oke, ini kita kembali ke slide. Nah, dari siap, thank you. Dari core analisis yang kita dapatkan, dari core yang kita dapatkan, kita bisa melakukan dua in general tipe analisis. Yang pertama, routine core analysis. Dari namanya rutin, berarti ini yang simple dan yang selalu kita lakukan. Porositas, untuk mengukur porositas, permeability, densitas dari batuan, dan saturasi airnya seperti apa. Gitu ya. Dan juga kita bisa melakukan analisis yang lebih advance, yang lebih komprehensif, yang lebih luas gitu ya. Kita untuk mengukur capillary pressure, relative permeability, compressibility, kebasahan, surface tension gitu ya, tegangan, ini penting ketika kita lakukan enhanced oil recovery. Sifat-sifat elektrikalnya seperti apa, interaksi antara fluida dengan batuan, dan juga tekanan overburden gitu ya untuk geomekaniknya. Jadi inilah yang kita lakukan gitu ya. Kita biasanya hire atau kita kolaborasi dengan vendor, dengan laboratorium, karena biasanya oil company tidak punya sophisticated laboratorium untuk melakukan analisis ini. Jika ada teman-teman pertanyaan, silakan saja gitu ya, raise question. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat yang paling penting tersebut. Yang pertama, litologi. Litologi ini berbicara tentang si batuannya itu jenisnya apa. Oke, mungkin ini juga minggu lalu sempat kita bahas litologinya gitu ya. Lito itu artinya batuan gitu ya. Untuk batuan reservoir, biasanya itu sandstone, limestone, atau dolomite. Yes? Oke, thank you. Mungkin supaya kita cepat ya, karena kita cuma punya waktu beberapa jam. Kalau memang bergerak ini slide-nya, kita akan jalan terus, gitu ya. Tapi kalau betul-betul nggak bergerak, baru kita akan ulangi gitu ya. Buat yang jalan terus, tapi mungkin ada masalah koneksi, teman-teman silakan review dari recorded videonya. Di sini sudah ada di record ya. Siapa di sini yang nge-record? Atau ada teman-teman yang akan volunteer untuk jadi record? Saya, Sir. Oke, siap. Thank you, Mai. Jadi teman-teman bisa nge-review lagi di recordernya gitu ya. Untuk slide normal gitu, ketika semuanya udah lancar, kita jalan terus saja gitu ya, supaya semua materi bisa tercover. Jadi silakan seperti itu. Oke, kita lanjut. Litologi dari reservoir
sandstone, limestone, dan dolomite. Mereka menjadi batuan reservoir, artinya in general mereka punya porosity dan permeability yang bagus. Oke? Okay? Dan batuan yang biasa jadi cap rock, minggu lalu kita sudah bahas tentang cap rock atau tentang seal. Itu biasanya shale, anhydrite, dan salt. Artinya mereka punya porositas yang kecil dan permeability yang kecil, makanya mereka nggak cocok jadi reservoir. Nah, nanti ketika teman-teman sudah bekerja, biasanya kita akan apa namanya ya, pakai data log itu sering sekali, gitu ya. Dan teman-teman pasti udah tahu log itu misalnya diawali dengan gamma ray, oke? Okay? Tapi gamma ray kalau cuma garis seperti ini tidak ada meaningnya, gitu ya. Harus ada deskripsinya. Dan biasanya, atau sering kali, atau selalu, gamma ray itu digunakan untuk mengetahui litologinya. Gitu ya. Misalnya gamma ray tinggi, artinya itu shale. Gitu ya. Karena di dalam shale banyak radioactivity, dan radioactivity yang tinggi akan dinilai gamma ray-nya sebagai angka yang tinggi. Dan di batuan reservoir, sandstone atau limestone, gamma ray-nya akan kecil. Gitu ya. Makanya akan nongol dia ke kiri. Oke, jadi biasanya yang ke kiri itu batuan reservoir, probably sandstone, gitu ya. Dan kita perlu tambahkan litologi kolomnya di sini supaya kita betul-betul yakin ya bahwa gamma ray sekian itu adalah sandstone, gitu ya. Makanya simbolnya seperti ini, gitu ya. Dan general simbol yang biasa kita pakai itu seperti yang di kiri, yang seperti batu bata warna biru ini limestone, gitu ya. Seperti itu. Kalau sandstone itu titik-titik seperti ini, bisa warna orange atau bisa warna kuning. Tapi biasanya note-nya ini bisa teman-teman baca di bagian logging di header paling atas dan di paling bawah. Jadi supaya kita bisa paham. Oke, jadi litologinya itu seperti itu. Nah, jadi teman-teman ingat ya, litologi itu sifat batuan yang penting karena dia berbicara itu batuan apa? Sandstone kah, limestone kah, atau shale? Nah, kita akan bahas ke porosity. Nah, porosity itu pasti teman-teman udah paham lah ya. Very very easy. Porosity itu berbicara tentang ruangan di dalam batuan. Oke. Okay? Kalau VB ini adalah bulk volume, artinya total volume, gitu ya. Dan VG ini artinya grain volume, artinya volume dari matriks batuannya, gitu ya, the grain dari batuannya. Maka pore volume adalah VB dikurang VG. Gitu ya. Jadi sisa-sisanya itu adalah pore volume. Oke, dibagi VB itulah porosity. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Maaf sir, slide-nya nggak jalan sir. Oke, tapi ini in general sudah jalan ya. Nanti kalau ada yang nggak jalan bisa ngeliat di videonya lagi. Nah, jadi porositas itu seperti ini dan ini batuannya, gitu ya. Atau uh, apa namanya? Ini batuannya, pori-porinya itu di sekelilingnya. Oke, jadi misalnya kita lihat picture yang ini, batuannya itu ini, porositas tuh ada di dalam-dalamnya, rongga-rongganya, tapi terkadang ada juga porositas yang besar seperti ini, gitu ya. Misalnya caving atau ada vag di situ ya, VUG di sini, seperti itu. Ada macam-macam porositas, nanti kita akan bahas, ya. Dan juga setiap litologi batuan itu punya tipikal porosity-nya. Misalnya dia batuan diatom, itu porositasnya bisa 50-60%. Kalau dia batuan clean sandstone, batuan sandstone yang bersih, itu biasanya 25-30%. Oke, kalau dia tight gitu ya, tight gas sandstone gitu ya, itu 5-12. Jadi pori-porinya itu kecil sekali, porositasnya kecil sekali, seperti itu. Nah, porosity ini ada primary, yes, ada yang mau bertanya? Sir. Ini yang lain pada nggak jalan semua sir, slide sir. Oh, yang lain juga nggak jalan ya? Semuanya. Oh, ini sir, baru keganti nih sir. Ya, nanti baru keganti di porosity. oke, sebentar. Kalau ini bergerak nggak ya? Yang ini? Enggak sir, Belum sir. masih di porosity. Sir, masih di porosity. Agak lama sih. Kalau slideshow dia nggak bergerak kali ya? Itu bergerak sih sir. Ini udah bergerak Oke. sir.
kita tes aja tidak slideshow ya. Jadi seperti biasa ya, kita tidak slideshow. Modenya seperti ini aja, jadi window-nya ya. Iya. Oke. Nah, udah kelihatan ya ini ya? Ya, kelihatan. Udah, Sir. Oke, thank you. Ya, jadi seperti ini ya, rumus porosity adalah pore volume dibagi bulk volume. Oke, dan masing-masing tipe litologi batuan itu ada typical porosity-nya. Misalnya batuan diatom itu bisa 50-60% pori-pori gitu ya. Dan clean sandstone, sandstone yang bersih, tidak banyak shell-shellnya, itu dia bisa 25-30% porosity-nya, seperti itu kira-kira. Dan kalau limestone, ini beda-beda gitu ya, bisa 2% saja, bisa sampai 15%, tapi saya juga sering menemukan limestone itu bisa juga sampai 20 atau bahkan 30% gitu ya. Intinya setiap tipe batuan itu punya tipikal porosity-nya. Oke. Nah, porosity itu ada primary, ada secondary. Oke. Jadi untuk yang primary atau original porosity adalah porosity yang terbentuk ketika dulu batuan itu terendapkan. Oke, jadi ketika zaman dahulu itu batuan terendapkan, batuannya terbentuk, pori-pori yang terbentuk saat itulah yang kita sebut primary atau original pori-pori, gitu ya. Dan biasanya dia homogen, di satu titik dengan titik yang lain itu sama pori-porinya gitu ya, atau porosity-nya. Dan di dalam sandstone reservoir, porosity itu biasanya hadir dalam bentuk intergranular gitu ya. Jadi antar granular itu disitulah porosity-nya. Tapi kalau di limestone, porositas yang original ini biasanya interkristalin atau oolitik. Tapi itu tidak semua porosity. Ada juga yang namanya secondary porosity. Secondary porosity ini adalah porosity yang terbentuk setelah batuan itu terendapkan dan ada berbagai macam proses-proses geologi berikutnya. Gitu ya. Misalnya batuannya udah jadi nih, tiba-tiba batuannya terpatahkan, terbentuk fault, terbentuk patahan. Gitu ya. Atau mengalami fracture. Ada gempa, ada tektonik apapun gitu ya, terbentuk fracture, fissure, joint gitu ya. Itu semuanya bisa merubah atau menambah secondary porosity. Gitu ya. Bisa juga terbentuknya fogging dan juga proses dolomitization. Ini chemical reaction yang mengubah si porositasnya. Gitu ya. Jadi untuk shale misalnya batuan shale itu biasanya terbentuk fracture di mana-mana seperti itu. Kalau limestone itu biasanya kita temukan fracture, slugs, dan cavities. Gitu ya. Ini semua terbentuk setelah pengendapan selesai. Gitu ya. Jadi ada berbagai macam lah peristiwa yang akhirnya mengubah si porositas batuan tersebut. Oke. Nah, porositas juga bisa kita bedakan nih teman-teman menjadi absolute porosity dan effective porosity. Absolute porosity itu adalah totalnya kita gabungin. Jadi total pore volume dibagi bulk volume. Kita tidak peduli dia terkonek atau tidak. Gitu ya. Pokoknya total dah. Kita totalin, kita bagi bulk volumenya, volume batuannya keseluruhan. Gitu ya. Itu adalah absolute porosity. Tapi ada juga effective porosity. Nah, effective porosity ini yang kita inginkan, gitu ya. Karena effective porosity itu adalah pori-pori atau pore volume yang terkonek, gitu ya, dibagi dengan bulk volume. Kenapa ini penting? Karena ketika pori-pori itu terkonek satu sama lain, dia membentuk channel, dia menjadi aliran atau dia menjadi lintasan bagi aliran fluida. Seperti itu ya. Misalnya nih, kita lihat ya. Misalnya ini sand grain. Oke, sand grain yang satu dengan yang lain itu akan nempel karena semen material. Biasanya semennya CaCO3. Gitu ya. Nah, akan ada pori-pori yang terperangkap seperti ini. Dia akan menjadi pori-pori atau porosity yang inefektif. Dia tidak efektif. Oke, dia tidak menjadi tempat aliran terjadi. Gitu ya. Atau di sini nih. Dia dead end. Dia tidak menjadi aliran tempat aliran. Gitu ya. Makanya kita sebut ineffective porosity yang bisa sampai 5%. Tapi ada juga porosity yang terkonek nih.
Nah gitu ya, karena dia terkonek gitu ya, artinya dia fluida bisa mengalir melalui dia, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Pore space may be isolated due to cementation. Jadi sementasi bisa terjadi dan itu akan akan mengubah pore space yang ada dalam batuan. Oke, isolated pore space doesn't contribute to recoverable fluid volume, gitu ya. Artinya ketika pore space itu terisolasi, misalnya karena sementasi dan lain sebagainya, dia nggak akan bisa berkontribusi menjadi channel bagi fluid flow, gitu ya. Tapi isolated pores ini bisa di-unlock nih, bisa dibuka ketika kita lakukan stimulasi, misalnya acidizing atau fracturing. Oke, nah porosity ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya bentuk grain-nya seperti apa. Oke, grain ini apa? Kita ulangi lagi. Grain itu yang ini. Oke, setiap butiran batuan atau butiran pasir yang menyusun si batuan itu, itulah kita sebut grain. Oke, oke, ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah, porosity juga bisa dipengaruhi oleh fracturing, chemical dissolution, kompaksi, uh, grain size distribution, dan juga sementasi seperti yang saya bahas tadi. Oke, berikutnya. Nah, porosity ini apa sih manfaatnya gitu ya? Kita mengetahui porositas ini apa sih pentingnya? Tentu saja yang paling utama, yang paling penting sebenarnya adalah untuk mengetahui cadangan minyak atau gas yang eksis di reservoir kita. Oke, jadi si reservoir itu punya pori-pori dan pori-porinya terisi dengan fluida. Fluidanya oil atau gas dan itu yang kita hitung. Pore volume dari keseluruhan reservoir itu bisa kita hitung dari rumus ini. Gitu ya. Jadi ada koefisien 7000 something dikali areal luas reservoir, tebal reservoir dikali porosity-nya. Oke, itulah pore volume dari reservoir kita. Satuannya volume, bisa feet cubic feet atau barel. Oke, jadi dengan mengetahui porositas, kita bisa mengetahui cadangan atau in place dari minyak atau gas yang kita punya. Gitu ya. Semakin besar pori-pori, artinya reserve kita makin besar gitu ya. Artinya tempat dia terakumulasi itu makin besar gitu ya, oil dan gas untuk nampung. Jadi seperti itu pentingnya porositas bagi reservoir seperti itu. Dan porositas ini teman-teman tidak homogen. Jadi di satu titik dia nggak akan sama dengan di titik yang lain gitu ya. Reservoir may generally show large variations in porosity vertically gitu ya. Jadi di setiap kedalaman secara vertikal gitu ya, itu bisa bervariasi gitu ya. Di kedalaman satu dengan kedalaman berikutnya porositas itu bisa bervariasi secara vertikal gitu ya. Tapi dia tidak akan show variasi yang besar gitu paralel dengan bedding plane. Jadi plane tempat dia mengalami pengendapan itu kan horizontal. Ya, bedding plane itu horizontal. Nah, porositas itu biasanya tidak bervariasi secara horizontal, tapi dia lebih porositas itu bervariasi secara vertikal. Untuk kasus yang seperti ini, kita melakukan averaging secara aritmatik untuk porositasnya. Atau kita lakukan thickness weighted average porosity. Gitu ya, nanti itu akan ada rumusnya. Gitu ya. Tapi a change in sedimentation gitu ya. Apabila terjadi perubahan sedimentasi gitu ya, atau kondisi deposisional gitu ya. Itu akan mengubah reservoir itu porositasnya itu menjadi semakin bervariasi dari satu titik ke titik yang lain gitu ya. Dan untuk kasus seperti ini kita harus melakukan averaging secara areal atau secara volume gitu ya. Kira-kira seperti ini dia nanti. Oke. Jadi misalnya kita harus melakukan arithmetic averaging gitu ya. Jadi kita average tapi secara aritmatik itu kasusnya seperti ini. Oke. Kalau kita harus lakukan thickness weighted averaging, kita harus lakukan pori-pori dikali ketebalan, di sum semuanya ditambahin, dibagi total ketebalan. Gitu ya. Kalau kita lakukan areal weighted, itu seperti ini. Dan kalau volumetric weighted, berarti kira-kira seperti ini. Artinya itu sebenarnya kita melakukan rata-rata porosity, tapi dengan mempertimbangkan ketebalan
area, luas persebaran gitu ya, dan juga dengan volumetrik gitu ya. Misalnya nih, example ya teman-teman. Misalnya saya punya core sample gitu ya, atau saya punya data di mana sampel 1 porosity-nya 10%, tapi tebalnya 1 feet. Oke, sampel 2 tebalnya 1,5 feet, porositasnya 12%, gitu ya, dan seterusnya. Kalau ditanya porositasnya jadi berapa dong si reservoir ini, kita nggak bisa uh, langsung ya, aku langsung rata-rata aja nih, 10 tambah 12 tambah 11, 13, 14, 10, tak langsung bagi 6. Nggak bisa sesimpel itu. Kita harus consider dulu situasinya. Oke, kalau memang kita melakukan arithmetic average, yang seperti saya bahas tadi, ya gampang. Tinggal 10, 12, 11, total dibagi 6. Berarti porosity-nya 11,6% atau 12%. Tapi kalau kita lakukan thickness, weighted average, harus kita lakukan kayak gini. 1 kali 10 dulu, ditambah 1,5 kali 12, ditambah 1 kali 11, dan seterusnya, baru dibagi total ketebalan. Kalau kita lakukan averaging atau perata-rataan seperti ini, kita dapatnya bukan 11,67, tapi 12%, 12,11. Yang praktikalnya sama-sama 12. Kalau yang atas itu dibulatin jadi 12, yang bawah dibulatin juga jadi 12 gitu ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu berbeda gitu. Tapi yang bawah itu lebih akurat, lebih scientific gitu ya. Praktikalnya ya nanti sesuai kebutuhan di lapangan gitu ya. Yang paling cepat yang atas gitu ya. Tapi tidak selalu yang atas itu akurat untuk merepresentasikan si reservoir. Intinya kita harus mengetahui kondisi reservoir kita seperti apa. Apakah kasusnya seperti yang atas, di mana porositas itu bervariasi secara vertikal, atau memang dia apa namanya betul-betul total beda, bervariasi di segala titik, gitu ya. Oke, nah porositas itu tentu saja juga dipengaruhi oleh sortingnya gitu ya. Kalau dia sortingnya poor, ada yang besar, ada yang kecil, semuanya digabung gitu ya, semuanya ada dalam batuan, pasti porositasnya kecil, cuma 5%. Tapi kalau sortingnya itu good gitu ya, jadi batuannya itu besar-besar semua gitu ya, butirannya itu besar-besar semua, tidak ada serpihan yang kecil-kecil, kita bisa dapatkan porositas yang besar, sampai 35%. Ya, jadi ada banyak faktor yang menyebabkan membentuk si porosity itu. Ya, ini juga sortingnya gitu ya, ada yang seragam. Kalau batuannya seragam, kita bisa dapatkan sampai 40 something porositasnya. Ya, tapi kalau yang ada besar, ada kecil gitu ya, ada serpihan-serpihan, pasti drop banget nih porositas kita. Misalnya di bagian yang E gitu ya, dia apa namanya 13% saja gitu ya. Nah, bisa lebih parah lagi, misalnya irregular grain shape. Ini pasti porositasnya lebih kecil lagi gitu ya. Jadi teoretikalnya seperti ini terbentuknya porositas gitu ya. Actualnya kita nggak terlalu perlu consider lah dia seperti apa. Kita tinggal ukur atau kita baca dari logging berapa porosity-nya. Bisa 30, 20, berapa, dan itu yang akan kita pakai dalam calculation kita. Ini juga nih ya, ada yang kubik, heksagonal, rhombohedral, terserahlah kondisi given di reservoir seperti apa, yang penting kita dapatkan angka porosity-nya, itu yang kita gunakan dalam perhitungan. Oke, porosity bisa kita analisa dari core, tentu saja, bisa juga dari logging, teman-teman mungkin sudah bahas, gitu ya, deformation evaluation atau petrofisik, dan juga dari performa dari reservoir atau dari sumur. Misalnya well testing, nodal analysis, atau inflow-nya gitu ya, dari pengukuran di lapangan, kita bisa mengukur atau menganalisa porosity kita. Gitu ya. Oke, ini nggak perlu ya. Bentar. Ini juga formation evaluation, ini nggak akan jadi bahan, apa namanya, bahan yang akan diujikan. Nah, tapi kita langsung ke sini saja. Nah, tadi saya bilang ada primary porosity, ada secondary porosity. Oke, kita bahas dulu yang apa namanya ya, original atau primary porosity. Nah,
Tadi kita ngelihatnya simbol-simbol berbentuk lingkaran saja gitu ya. Itu model. Realnya itu gimana? Realnya itu kira-kira seperti ini, teman-teman. Ketika kita sudah pakai mikroskop, nah kita lihat inilah pori-pori interpartikel gitu ya. Jadi ini grainnya, partikelnya, you can say particle atau grain. Di sini porosity yang terbentuk, pore space-nya ya. Oke. Nah, tapi juga ada, ini yang real, ini yang original. Ada juga yang intrapartikel, gitu ya. Jadi di dalam partikel, ini partikelnya, oke, di dalam partikel, di dalam grain, terbentuk juga nih pori-pori di dalamnya nih, di dalam satu batu butiran yang ini nih. Terlihat ya ada biru-biru di sini. Kenapa? Maybe dia terjadi dissolve, gitu. Jadi dia melarut, gitu ya. Batuannya mungkin melarut karena something ya, secara kimiawi terbentuk apa namanya? Rongga-rongga pori. Nah, untuk limestone gitu ya, ada interkristalin gitu ya. Disinilah porosity-nya. Seperti itu. Ada juga fenestral, ini lebih advance lagi teman-teman petrofisik yang mungkin lebih tahu. Tapi di sini dia porosity-nya yang di area yang warna putih. Oke. Nah, terus yang secondary bagaimana? Tadi itu mostly tadi itu adalah primary, sekarang secondary dapat dilihat nih. Ada terbentuk vag seperti ini nih. Besar sekali kan porositasnya yang warna biru ini gitu. Ada kawah, bukan kawah, ada celah gitu ya, ada cave dalam batuan kita. Atau misalnya dia terbentuk fracture nih. Misalnya fracture akibat tektonik. Pasti dia biasanya tuh kayak lebih ada strukturnya lah gitu ya, ada bentuknya nih. Terlihat fracture warna ungu. Tapi bisa juga proses pelarutan gitu ya, karena banyak hal lah, karena proses kimiawi, ada juga terbentuk dissolved fracture dengan channel-channel seperti ini. Gitu. Jadi nanti para engineer bisa berdiskusi dengan geologis atau dengan petrofisik nanti ketika kalian sudah bekerja untuk mengetahui kenapa porositas saya gede banget ya gitu ya, nggak make sense nih. Nanti teman-teman petrofisik bilang, oh dia terbentuk tektonik, fracture gitu ya, atau dissolve seperti itu, atau ada vag seperti itu. Nah ini juga vagi porosity yang banyak terbentuk di karbonat gitu ya. Bisa banyak sekali area-area porositasnya gitu yang warna biru seperti itu. Oke, sebelum kita bahas saturasi, ada yang mau bertanya? Pak, saya ingin bertanya, Silakan Abdul. Pak. Silakan. Itu saya bingung, Pak. Itu apa bedanya tadi primary dan secondary tadi, Pak? Oke, bentar ya. Quick answer aja ya, karena tadi sudah dibahas. Bedanya dari primary dan secondary. Oke, thank you. Di sini dia. Nah, oke nanti bisa direview lagi di video. Primary itu terbentuk ketika pertama kali batuan mengendap, Rozak, gitu ya. Ketika dulunya itu batuannya itu terendapkan, disitulah terbentuk porosity, itu adalah primary porosity. Dan biasanya dia homogen. Artinya value dia di satu titik sama in general dengan value di titik-titik lain. Tapi kalau secondary porosity adalah porosity yang terbentuk setelah pengendapan terjadi. Jadi batuan sudah terbentuk nih, reservoir sudah terjadi nih. Oke. Tapi bisa aja ada peristiwa-peristiwa lain, ada gempa bumi, ada peristiwa tektonik lain, ada fracturing, ada banyak hal lah gitu ya, ada fluid flow gitu ya, mungkin dalam reservoir terbentuk aliran gitu, asal mulanya dulu, dan itu akan membentuk porosity juga. Dia misalnya karena fracture, fissure, join, bugs, dolomitization gitu ya, atau bahkan sementasi, itu nanti mengubah semua porositas kita, dan itulah secondary porosity. Gitu ya, clear ya, Abdul? Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Pak, halo Pak. Yes. Iya Pak. Pak, terima kasih. Pak berarti. Oke, gimana? Pak berarti itu porositas sekunder lebih mudah diambil ya Pak? Atau gimana? Kan Maksudnya diambil? Maksudnya kan porositas yang di sekunder itu lebih besar itu Pak kelihatannya dibandingkan primer ya. Betul. Berarti lebih bagus dong Pak. Seringkali lebih bagus.
seringkali keberadaan fuzzy porosity misalnya itu mengimprove porosity dan aliran kita makin bagus gitu. Oh, di apa di Indonesia kan banyak itu apa fracture berarti kayak Hmm. ini semua dong Pak. Yes, salah satunya. Good question, salah satunya gitu. Misalnya kita punya reservoir naturally fractured. Nah, aku nggak tahu kalian sudah bahas atau enggak, tapi ada mata kuliahnya namanya naturally fractured reservoir. Jadi secara existing alami dia itu memang terbentuk banyak rekahan. Berarti makin bagus gitu. Itu Rezandi. Oh, berarti banyak ya Pak di Indonesia itu. Mostly ya berarti. Ah, masalah banyak atau enggak harus kita analisis gitu ya, tapi pasti ada. Secondary porosity itu di segala macam reservoir pasti ada. Dan itu mengimprove si porositas kita. Oke Pak, siap Pak. Thank you ya. Oke, dan nanti akan terlihat sense kita. Ini misalnya ini kita logging atau kita coring, kita analisis. Wah, ini kok gede banget nih porositasnya. Oke, nanti kita akan tanya nih, engineer akan nanya ke teman-teman petrofisik atau geologis, dan nanti mereka yang akan menceritakan konsepnya. Oh, misalnya ini ya, Rezandi sebagai engineer ya, ini Rezandi ini memang dulu batuannya ini mengalami dolomitization nih gitu ya, dolomitization nih kayaknya zaman dulu. Atau memang dulu di era sekian gitu ya, apa Mesoik atau apapun lah itu misalnya, terjadi gempa nih gitu ya, atau tektonik apa nih, dan itu menyebabkan banyak fracture kayak gitu. Jadi kita sudah dapat konsepnya, jadi engineer sudah siap-siap nih. Oh, berarti ketika aku lakukan well testing, ketika aku lakukan produksi, mungkin bagus atau hasilnya kira-kira seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Oke, 15 menit terakhir, kita sekarang ke saturasi. Oke, saturasi sepertinya sudah jelas ya. Saturasi itu simple sebenarnya. Total volume fluida dibagi pori-porinya, gitu ya. Dan apa namanya, fluidanya pasti ada 3. Ada oil, jadi bisa oil saturation, gas saturation, water saturation. 3 saturasi ini kalau ditambah total pasti jadi 1, gitu ya. Nah, seperti inilah ilustrasinya. Jadi kita punya pore space di sini, ada grain, ada batu-batuan gitu ya, ada pori-porinya, ada pore space, dan di dalam pore space inilah tersimpan minyak dan gas dan water kita. Oke. Nah, biasanya juga ada angka typical value nih dari water saturation-nya gitu ya. Misalnya clean sandstone, water saturation-nya itu 15 sampai 20%. Artinya 80% itu bisa terisi gas dan minyak. Gitu ya. Ini angka tipikal aja. Angka aktualnya itu harus kita analisa lagi di masing-masing reservoir kita dan bisa beragam banget angkanya. Oke. Seperti yang kita bahas di minggu lalu, ketika equilibrium, asal mulanya reservoir terbentuk gitu ya, belum ada produksi, pasti terbentuk state of equilibrium. Gitu ya, terbentuk state of equilibrium di mana fase-fase ini pasti akan terpisah gitu ya berdasarkan densitasnya. Yang paling atas pasti gas. Jadi bisa dibilang yang atas ini saturasi gasnya 100% gitu ya. Asal mulanya gitu ya. Dan yang tengah itu oil, jadi bisa dibilang gitu ya. Saturasi oilnya hampir 100% gitu ya. Misalnya 80%, sisanya itu water lah. Dan paling bawah aquifer, saturasi waternya bisa hampir 100%. Tapi ketika kita sudah produksi, tidak akan ada lagi namanya equilibrium. Pasti sudah very dynamic, gitu ya. Dan bisa tercampur, terbentuk transisi, dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk yang teks-teks seperti ini, kalian bisa, bisa baca sendiri ya, dari video atau juga dari materi yang saya bisa berikan. Intinya, saturasi itu bisa kita detailkan lagi. Oke, bisa kita jabarkan lagi. Ada yang namanya Conat water saturation, atau simbolnya SWC. Conat water saturation ini adalah water yang nempel di grain batuan, gitu ya. Jadi dia bisa dibilang terperangkap selamanya di situ SWC-nya, gitu ya. Kecuali kita ganggu, misalnya kita ambil batuannya, kita panaskan, kita keringkan, pasti SWC-nya hilang. Tapi dalam kondisi reservoir, SWC atau Conat water saturation itu akan selalu ada, dan dia akan mengisi
saturasi kita. Jadi nggak pernah ada yang namanya oil saturation 100% itu nggak pernah. Jadi semuanya keisi dengan oil tuh nggak bisa. Kenapa? Karena akan ada selalu contact water yang nempel di badannya batuan. Oke, terus ada yang lain. Misalnya critical oil saturation. Critical oil saturation adalah saturasi minyak yang dibutuhkan untuk terbentuknya aliran minyak tersebut, gitu ya. Misalnya critical oil saturation itu 15%. Artinya ketika saturasi minyaknya 15%, baru dia bisa ngalir di atas 15% ke atas saturasinya. Tapi kalau saturasinya hanya 10%, minyak akan seperti terperangkap di batuan, dia nempel aja gitu ya. Tapi ketika saturasinya sudah 15% ke atas, gitu ya, 15% ke atas, dia bisa ngeflow. Nah, ada juga yang namanya residual oil saturation to water, gitu ya. Artinya, ketika kita sudah produksikan nih si reservoir, nggak akan bisa kita habiskan semua oil. Kenapa? Karena akan selalu ada saturasi residual oil. Akan selalu ada oil yang ketinggalan di dalam reservoir, gitu ya. Dan ini yang kita sebut sebagai residual oil saturation. Oke, seperti itu. Ada juga namanya movable oil saturation. Pasti gampang, movable oil saturation pasti adalah 1 dikurang SWC dikurang SOC. Gitu ya. Inilah yang bisa movable. Inilah yang bisa kita ambil karena oilnya bisa moving, gitu ya. Movable oil saturation. Ada juga critical gas saturation. Ini mirip seperti critical oil saturation, artinya batas saturasi di mana gas itu start untuk ngalir, gitu ya. Kapan gas itu mulai ngalir, itulah critical gas saturation, gitu ya. Nah, sama nih, saturasi di satu titik tidak sama dengan saturasi di titik lain. Jadi kita butuh konsep perata-rataan, average saturation, gitu ya. Dan sama juga gitu ya, untuk baik oil, water, gas, rumusnya itu kayak gini. Jadi porositas, kedalaman, dan saturasi di titik tersebut di total dibagi total porositas dikali ketebalan. Oke. Equation-nya example-nya sama juga kira-kira seperti yang tadi saya show-kan untuk porositas. Jadi kita punya nih data core, atau let's say kita punya data logging-nya dan kita bikin tabel seperti ini. Kita punya data thickness, ketebalan, dan porosity, data saturasi oil, dan saturasi contact water saturation. Oke, kita buat datanya, kita proses gitu ya dengan calculation yang ada, dengan rumus yang simple sebenarnya, dan oke, kita dapatkan hasilnya. Oke, berapa sih saturasi oilnya? Ternyata saturasi oilnya itu 76,35%. Berarti sisa saturasi waternya tinggal 0,23. Gitu ya. Jadi perata-rataan itu nggak sesimpel udah tambah semuanya terus dibagi, nggak bisa. Harus ada sistem rata-rata seperti ini. Ya, jadi ada porositas dikali dulu dengan ketebalan di total 1,054. Terus ada saturasi dikali porosity dikali thickness ditambah total bagi nggak usah dibagi 0,8047. Sama SWC-nya juga, contact total saturation-nya juga di SWC dikali porosity dikali thickness tambah total 0,2493. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, calculation seperti ini akan sangat sering kalian lakukan ketika jadi engineer. That's why kita butuh example sering-sering nih. Homework, example di Excel atau di spreadsheet. Gitu ya, dengan tuntunan dari case yang sudah saya berikan ke teman-teman. Nanti homework kalian juga ada seperti ini, mengerjakan seperti ini, biar terbiasa nih. Gitu ya. Jadi misalnya ada data baru, tinggal kalian pakai aja tuh Excel kalian atau spreadsheet kalian, tinggal kalian pakai aja. Tinggal dimodif-modif dikit, atau datanya diperbaharui sesuai kasus kalian nanti. Misalnya kalian KP, atau misalnya kalian tugas akhir, atau kalian sudah kerja, kalian sudah punya dalam tanda petik software buatan kalian sendiri, ya tinggal masukin aja di Excel tersebut dengan data-data yang baru. Oke, jadi kita sudah bahas lithology, porosity,
saturasi. Ini terakhir, sifat terakhir yaitu permeability, dan kita akan cukup intens di sini ya sampai kita istirahat. Oke, jadi permeability itu adalah measure atau ukuran kemampuan dari suatu batuan untuk mengalirkan fluida. Oke, permeability ini dikarakterisasi oleh orang yang namanya Henry Darcy, gitu ya. Makanya nanti rumus-rumus kita itu banyak diturunkan dari Darcy's Law, hukum Darcy, gitu ya. Nah, permeability ini di satuannya tuh Darcy juga, gitu ya. Paling sering kita pakai milidarcy, gitu ya. Karena Darcy ini cukup besar, jadi seringkali level yang kita pakai itu adalah milidarcy, gitu ya. Most commercial reservoir itu biasanya permeability itu 20 milidarcy sampai 500. Tapi reservoir yang very tight, yang butuh hydraulic fracturing, itu permeability-nya itu 0,1, intinya di bawah 10 lah. Itu sudah ketat banget dan susah mengalir, makanya butuh hydraulic fracturing. Nah, permeability itu sangat terkait dengan litologinya. Oke, kalau litologinya shale, seringkali dia sangat rapat, nggak bagus permeability-nya. Demikian juga dengan silt. Ini mirip-mirip ya, shale dengan silt. Tapi kalau sand, umumnya karena porosity-nya juga sudah bagus, permeability-nya oke. Oke, jadi itu pengaruh litologi terhadap permeability. Nah, permeability ini diukur dari eksperimen yang dilakukan oleh Tuan Darcy atau Mr. Darcy, kira-kira seperti ini. Jadi kita punya wadah, di tengah-tengahnya ini ada sampel core batuan dengan panjangnya L. Oke, penampangnya itu A. Oke, kemudian saya masukkan di tangki yang pertama ini aliran sebesar Q, gitu ya, flow rate sebesar Q. Oke, baru kita bisa melakukan pengukuran nih pressure di sini dengan pressure yang kiri. Oke, simpelnya kalau dia bilang itu bisa kita lihat dari hidrostatiknya misalnya gitu ya. Makanya di sini kita bikin delta pressure. Artinya tekanan di sini di kanan terhadap tekanan di kiri. Kita bisa bilang juga yang kanan ini upstream, yang kirinya itu downstream. Oke, kita alirkan, kita ukur semuanya, kita akan dapat korelasi seperti ini. Pressure drop dibagi length, dibagi panjang, sama dengan sebuah angka koefisien dikali flow rate, dikali viskositas, dibagi permeabilitas, dikali penampang. Oke, seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau kita plot, jadi tekanan terhadap X, X-nya ini panjangnya core ini, akan ada penurunan dari tekanan hulu, tekanan upstream, sampai tekanan downstream. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Rozak ya? Itu min 887 itu dapat dari mana ya, Pak ya? Ya, Pak. Oke, biasanya kalau teman-teman melihat kasus seperti ini, angka koefisien ini timbul karena unit aja, karena apa namanya ya, karena satuan. Jadi biasanya kita pakai satuannya meter, dia jadi feet. Nah, pasti ada koefisiennya ya, 1 meter itu berapa feet. Atau misalnya meter kubik jadi feet kubik, gitu ya. Jadi ada meter ke feet, gitu ya, ada kilogram ke pound, itu semuanya pasti ada angkanya, dan semuanya itu ditumpuk jadi koefisien ini. Gitu ya. Jadi untuk saat ini kita belum perlu terlalu ambil pusing lah dengan koefisiennya itu. Kenapa? Yang paling penting tuh parameternya. Oke, pressure drop, flow rate, Q, viscosity, dan seterusnya. Oke, thank you ya. Nah, atau representasi yang lain gitu ya. Misalnya kita punya seperti ini, kita ukur nih P1, P2, itu berarti ada pressure drop. Permeability itu simpelnya adalah laju alir dikali viskositas, dikali panjang core, dibagi areanya si core, dikali pressure drop. Oke, tapi ini teman-teman ingat, ini itu hasil pengukuran di laboratorium yang seperti homogen nih. Permeability di satu titik dengan titik lain tuh dianggap homogen. Kira-kira homogen lah ya. Tapi reservoir kita itu kan gede dan sangat heterogen. Jadi ini akan memberikan kompleksitas. Jadi nggak bisa serta-merta permeability-nya hasil analisa di laboratorium kita pakai di simulasi reservoir. Tidak bisa. Ya.
Tapi ini sebuah data lah yang memberikan kita sense. Sebenarnya permeability kita di reservoir ini berapa sih gitu ya rata-rata. Sense-nya kita sudah dapat. Oke, jadi ini pengulangan aja untuk satuannya, unitnya. Jadi permeability itu Q sama dengan rumusnya seperti ini. Permeability kali area dan berikutnya gitu ya. Dan kalau kita pakai Q-nya 1 cm kubik per second, laju alirnya, luas penampangnya 1 cm persegi, viskositasnya 1 centipoise, pressure drop-nya itu 1 atm per centimeter, oke, maka permeability-nya itu adalah 1 darcy. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman melakukan eksperimen dengan situasi seperti ini, K yang kalian peroleh adalah 1 darcy. Tapi 1 darcy ini gede banget gitu ya. Makanya kita lebih sering pakai 1 milidarcy. 1 milidarcy adalah 1 dibagi 1000 darcy. Gitu ya. Jadi seperti itu, ini sama juga, most commercial reservoir itu permeability-nya 20 sampai 500. Tapi reservoir yang tight, yang ketat itu 0,1 sampai 1 milidarcy. Nah, permeability itu paling akan sering berguna ketika kita analisa aliran fluida di dalam reservoir, gitu ya. Dan simpelnya aliran fluida itu seperti ini. K sama dengan permeability reservoir dikali area reservoir dibagi viskositasnya fluidanya dikali pressure drop. Oke, kalau sistemnya kayak gini, kalau A-nya ini konstan, dari kanan ke kiri konstan semua, oke, maka kita bisa lakukan integral seperti ini. Oke, silakan teman-teman mereview kembali kalkulus. Nanti kita akan memakai semua itu, kita akan banyak integral nanti di beberapa kuliah berikutnya. Tapi kalau semuanya konstan, K, A, dan mu ini konstan, dia bisa keluar dari integral. Oke, kalau Q, K, A, viscosity-nya konstan, dia bisa keluar dari integral. Jadi kita tinggal integral dl, yang di sini integral dp. Hasilnya adalah persamaan linear. Yang sangat gampang sebenarnya, laju alir sama dengan KA dikali pressure drop, gitu ya. Pressure drop P1 dikurang P2, P1 di sini dikurang P2 di sini, dibagi viskositas dikali panjangnya, lengthnya. Gitu ya teman-teman ya. Very simple, tapi nggak mungkin reservoir kita hanya seperti ini. Gitu ya. Areanya itu nggak mungkin hanya sesimpel ini gitu. Tapi ini modeling namanya. Modeling yang very basic tuh kira-kira seperti ini. Oke, sama seperti porosity tadi, permeability juga dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya dia dipengaruhi oleh pore space distribution, grain size distribution, ukuran grain, sementasi, dan kompaksi. Misalnya dia ngepres ada kompaksi akibat beban batuan di atasnya gitu ya. Biasa terjadi gempa itu juga bisa membentuk kompaksi dan lain sebagainya. Oke, sama juga permeability itu bisa dianalisa dari coring, nanti juga dari core juga bisa kita compare dengan logging, dan juga tentu saja well testing. Gitu ya. Ketika kita alirkan nih sumurnya, kita catat nih pressure-nya, kita catat laju alirnya, kita bisa dapat si permeability-nya dari rumus-rumus yang ada. Kita akan bahas juga itu nanti. Oke, ini menit-menit terakhir ya. Jadi kira-kira seperti ini yang tadi saya sampaikan. Pastilah reservoir kita tidak uniform. Oke, tidak ada istilahnya yang seperti di kiri ini nih. Uniform semuanya gitu ya. Pasti lebih mirip yang stratified core atau yang seperti ini. Oke, jadi ini itu sebenarnya simplifikasi. Tapi kita harus melihat ada vertical permeability, ada horizontal permeability. Vertikal itu bisa kita ukur kalau kita ngambil core-nya itu seperti ini. Jadi kita punya core batuan, terus kita drill sampai di sini. Horizontal itu kita ngambil samplingnya seperti ini. Oke, jadi ini sudah 6/4. Satu pertanyaan terakhir deh kalau teman-teman ada mau bertanya. Nanti kita lanjut lagi setelah break. Ada yang ingin bertanya? Oke, ya thank you ya. Jadi residual oil saturation itu saturasi minyak yang akan
selalu ketinggalan di dalam reservoir kita. Jadi nggak bisa, dalam tanda petik ya, mau kita sedot bagaimanapun dia nggak keluar tuh si oilnya itu. Setiap batuan punya angka residual oil saturation. Kalau kita cuman pasang sumur, kita produksikan, kita water flood, oilnya akan terus nempel di situ. Dia kayak nempel terus lah ke batuan. Itulah residual oil saturation. Kecuali kita do something, misalnya dengan enhanced oil recovery. Di enhanced oil recovery kita inject chemical, entah itu surfaktan, entah itu polimer, entah kita panaskan, kita beri efek thermal, kita berikan uap gitu ya, kita panaskan, atau bahkan kita bakar, kita lakukan burning gitu ya. Dan itu akan mengubah residual oil saturation karena minyaknya itu jadi lebih dynamic dan bisa juga minyaknya kelepas dari batuan. Sampai berikutnya dia airnya terbawa ke aliran. Jadi kuncinya untuk mengubah residual oil saturation supaya kita bisa produksikan sebanyak mungkin adalah dengan lakukan enhanced oil recovery. Kalau kita nggak lakukan enhanced oil recovery, cuman produksi biasa-biasa aja, residual oil saturation itu akan selalu tertinggal dalam reservoir. Apakah clear?